tema kita pada bulan ini yaitu Grow in Obedience, yaitu bagaimana kita bertumbuh di dalam ketaatan. Bertumbuh di dalam ketaatan. Pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama untuk bisa mendefinisikan yang saya sebut dengan healthy fear. Sama-sama katakan healthy fear. Healthy fear itu adalah takut yang sehat, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa secara alami kita manusia punya namanya rasa takut. Betul ya Bapak Ibu ya? Setiap dari kita punya takut yang berbeda-beda. Tapi pagi hari ini saya ingin bicarakan sebuah rasa takut yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita. Yaitu yang namanya takut akan Tuhan. Takut yang seperti apa? Takut akan Tuhan itu. Mari kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat gambar yang berikut ini, Bapak Ibu tahu nggak ini apa? Mungkin beberapa Bapak Ibu pernah lihat, oh ini untuk mobil listrik. Dan selama seminggu ini saya punya pengalaman dengan mobil listrik yang menurut saya unik, memberikan saya definisi yang baru tentang namanya takut, Bapak Ibu. Jadi ceritanya, selama minggu ini saya harus mengunjungi satu tempat, satu customer di Jawa Timur, di daerah Prigen, di daerah Pandaan, dan saya sudah ngitung, saudara. Jaraknya di Google Map itu 375 kilo. Berapa Bapak Ibu? 375 kilo dari kota Semarang, dari tempat saya tinggal. Lalu kemudian saya lihat mobil saya itu diberitahu bahwa mobil ini bisa menempuh 461 kilo baru habis baterainya. Jadi secara logika saya berpikir, wah mantap ini. Berarti saya bisa charge dari rumah 100%, saya bisa pergi, nyampe di tempat mestinya masih sisa kira-kira 90 kilo. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Matematika saya nggak salah kan? Iya betul ya, mestinya kan secara logika masih sisa 90 kilo. Nah, itulah yang saya lakukan dan apa yang terjadi, saya nyetir dengan biasa, saya pikir saya pertama kali nyoba mobil ini jarak jauh, saudara. Di tol dengan kecepatan yang menurut saya biasa Bapak Ibu. Ya lebih cepat tapi masih normal menurut saya, standar saya. Dan saya memperhatikan sebuah fenomena yang mengejutkan, begitu saya lihat dashboard di mobil saya kaget. Baterainya, persentasenya kok cepat sekali hilang, saudara. Begitu mulai mendekati Jawa Timur, saya mulai was-was, saudara. Loh, ini nyampe apa enggak ya? Jaraknya kok makin sedikit ya? Kemudian mau nyampe Surabaya, saudara, baru mau nyampe Surabaya, sudah mulai di bawah 20%, saudara. Saya bilang, wow, ini bahaya. Saya mencari gambar ini, saudara. SPKLU, PLN, saudara. Jadi akhirnya singkat cerita, sebelum sampai Surabaya, saya menemukan satu tempat dan kemudian memutuskan untuk ngecharge, saudara. Karena ternyata tidak nyampe, Bapak Ibu. Nggak nyampe, saudara. Dan belakangan saya tanya sama teknisi di dealer, baru bilang sama saya, Pak, kenapa saya protes? Ini mobil mestinya 460 kilo, baru 300 sekian sudah kayak mau habis. Kenapa? Bilang, Pak, itu kalau diasumsikan, itu Bapak harus nyetir sendirian. Dan terus Bapak nyetirnya juga harus santai. Loh, saya bilang, saya nyetirnya santai. Santainya berapa Pak? Santainya ya kecepatan lah, speed limitnya 100 lebih dikit ya bilang. Mestinya itu yang paling irit kalau Bapak jalan 80 kilo Pak. Saya bilang, hah? Saya bilang, 80 kilo di jalan tol, semua orang balap saya, saudara.
Saya pikir gitu kalau 80 km per jam. Jadi pada waktu ngecharge itu, saya mulai ngecharge agak deg-degan saudara. Karena ternyata untuk menemukan namanya gambar SPKLU ini tidak gampang, tidak mudah Bapak Ibu. Tidak semua SPBU ada. Dan kalaupun masuk ke SPBU, lokasinya beda-beda Bapak Ibu. Ya biasanya kalau kita masuk ke rest area, kita sudah tahu kalau yang namanya pom bensin, pasti ada di mana Bapak Ibu? Di paling ujung luar. Tapi ternyata kasus dengan PLN tidak seperti itu. Ada yang di luar, ada yang di dalam, ada yang di depan, yang mana ini? Jadi sambil nyari, sambil deg-degan Bapak Ibu. Ya, deg-degannya kenapa? Karena kalau saya tidak menemukan ini, saya akan terdampar di sana Bapak Ibu ya. Akan terdampar. Dan pada waktu nge-charge, saya berharap dengan cemas. Mudah-mudahan tidak ada error dalam aplikasi. Mudah-mudahan internet saya lancar pada waktu transfer, saudara. Karena apa? Begitu ada satu kesalahan aja, sudah nyolok, tapi tidak nge-charge. Waduh, bahaya. Dan akhirnya waktu baterai menunjukkan mulai mengisi gitu, saya bisa sampaikan, saudara, perasaan saya tuh kayak, Bapak Ibu bisa bayangkan kayak, gitu rasanya Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu belum pernah mengalami, saya berdoa suatu kali akan mengalami rasanya. Jadi menemukan namanya pom bensin atau menemukan namanya SPKL itu rasanya kayak, aduh kayaknya selamat ini selamat gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya punya takut yang baru minggu ini adalah takut kalau tidak bisa nge-charge Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya yang mirip sekali dengan yang kita sebut dengan takut akan Tuhan sebetulnya. Mari kita baca ayat kita, tadi kita sudah membaca Galatia 5 ayat 16, mari kita baca Filipi pasal yang kedua, ayat ke-12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Setelah pengalaman yang saya alami selama perjalanan ke Jawa Timur, pemahaman saya akan ayat ini agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Dia bilang, ayat 12, kerjakanlah dengan takut dan gentar, bukan saja selama aku ada, tetapi lebih saat aku tidak ada. Kenapa harus takut dan gentar, saudara? Karena itulah yang disebut dengan healthy fear, saudara. Saya akan kasih definisi terlebih dahulu pagi hari ini. Dari pengalaman saya merangkum gini. Takut akan Tuhan itu bukan bicara tentang takut dapat hukuman. Takut akan Tuhan itu bukan bicara tentang takut dapat hukuman dari Tuhan. Takut kalau tidak ibadah, nanti hari Senin tidak diberkati. Nanti keluar diserempet motor. Nanti kenapa-kenapa sakit. Nah, itu takut dihukum Tuhan. Tapi takut akan Tuhan bukan itu Bapak Ibu. Takut akan Tuhan, kalau saya definisikan adalah takut terpisah atau tidak tersambung secara optimal dengan Tuhan. Dari pengalaman saya Bapak Ibu, saya betul-betul khawatir dan takut kalau mobilnya sudah nge-charge begini, sudah nempel, tapi daya listriknya tidak ngisi Bapak Ibu.
itu namanya tidak tersambung Bapak Ibu. Saya boleh tempel, kelihatannya nempel Bapak Ibu. Tetapi selama daya listrik tidak mengisi baterai mobil saya, semuanya percuma Bapak Ibu. Kelihatannya nyambung, nempel, datang ke gereja. Kelihatannya beribadah, ngasih persembahan. Tapi nggak ada daya listrik yang pindah, itu namanya nggak ngecharge Bapak Ibu. Itu sama aja lowbat, saudara ya. Saya kemarin sempat bercanda sama Pak David, saya bilang, hati-hati ya kalau punya mobil listrik. Soalnya kalau kamu mungkin baru nyampe Solo sudah habis itu baterai listriknya ya. Sudah habis, harus bawa power bank mungkin gitu. Nah karena semakin dipakai dengan kecepatan yang tinggi, ternyata baterainya lebih cepat habis. Nah, takut terpisah itu adalah menurut saya definisi yang lebih baik daripada takut akan hukuman Bapak Ibu. Kenapa kita perlu memahami definisi ini? Karena ini akan menentukan bagaimana kita bertumbuh dalam ketaatan Bapak Ibu. Kalau kita takutnya karena takut hukuman, itu akan sulit sekali untuk kita bertumbuh dalam ketaatan. Tapi kalau kita memahaminya sebagai takut terlepas, tidak tersambung dengan Tuhan, itu membantu kita untuk bertumbuh dengan maksimal Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat gambar ini, gambar berikut ini, kira-kira tahu nggak ini cerita apa di Alkitab? Ya saya sudah dengar dari sini. Ada yang tahu cerita apa? Cerita sekolah minggu apa? Bukan cerita sekolah minggu ya, cerita Alkitab memang. Cerita apa? Oh, Samson. Ada yang bilang Simpson, ada yang Samson. Yang jelas bukan Samsung gitu ya. Yang jelas bukan Samsung ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat cerita ini, kita tahu ceritanya adalah ini pada waktu Simpson kehilangan kekuatannya. Betul ya Bapak Ibu ya? Apa yang terjadi? Rambutnya dipotong dan dia kehilangan kekuatannya. Betul Bapak Ibu? Menurut saya salah Bapak Ibu. Ya itu pertanyaan jebakan saudara ya. Menurut saya bukan. Seringkali kita dengar bahwa Simpson kehilangan kekuatannya, super powernya sebagai seorang hakim-hakim karena rambutnya diizinkan dipotong. Saudara. Saya akan buktikan pagi hari ini bahwa itu adalah keliru besar. Mari kita buka sama-sama ceritanya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13, ayat yang ke-3 sampai ke-5. Mari kita lihat apa yang terjadi pada masa awal hidupnya Simpson. Hakim-Hakim 13 ayat 3 sampai 5 dan ayat yang ke-14. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, nih perhatikan, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sorry ya Bapak Ibu, babi enggak boleh berarti ya. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi Simpson adalah seorang apa Bapak Ibu? Alkitab mengatakan seorang nasir. Ya, perhatikan dulu ya. Kemudian kita baca ayat yang ke-14. Ayat 14, janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur, atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya. Dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang kepada segala yang kuperintahkan kepadanya. Bapak Ibu, izinkan saya menjelaskan yang namanya natsir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu
mau mencatat, Bapak Ibu bisa catat Bilangan 6 ayat 1 sampai 21. Catat dulu aja, Saudara. Bilangan 6 ayat 1 sampai 21 itu ngasih pemahaman kita akan namanya nasir, Bapak Ibu. Nasir itu apa? Nasir itu adalah orang yang mau untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, itu namanya nasir. Nah, nasir ini ada dua kategori Bapak Ibu. Ada dua berapa? Ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah dengan sukarela untuk sementara waktu. Yang pertama apa? Sukarela sementara waktu. Artinya begini, Bapak Ibu misalkan hari ini kepingin jadi nasir ya saudara ya. Saya mau jadi nasir, saya mau mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi mulai hari ini sampai 6 bulan ke depan, ada 3 aturan yang saya harus taati. 1, saya tidak boleh makan atau menyentuh yang namanya anggur atau produknya. Anggur, tidak boleh kalau mau mendekatkan diri sama Tuhan. Yang kedua, saya tidak boleh memotong rambut. Jadi 6 bulan ke depan rambut Anda mulai panjang ya Bapak Ibu ya. Rambut ini mulai panjang gitu. Dan yang ketiga, tidak boleh menyentuh yang haram atau tidak boleh menyentuh yang najis. Contohnya mayat, saudara. Jadi apa? Pertama, tidak boleh nyentuh hasil anggur, tidak boleh motong rambut, tidak boleh menyentuh mayat. Dan saya mau bilang congratulations Bapak Ibu, Simpson melanggar semuanya, saudara. Simpson bukan kategori yang pertama, tapi kategori yang kedua, yaitu adalah orang yang dari lahir dikhususkan untuk Tuhan. Jadi yang pertama, sukarela, dia janjian ya, saya mau berapa lama, mau 1 bulan, mau 3 bulan, mau 1 tahun, terserah Bapak Ibu. Pokoknya selama 1 bulan, selama 3 bulan saya mau jadi nasir, itu boleh. Di perjanjian lama boleh. Lalu ada tipe kedua yang dipersembahkan dari sejak lahir. Nah, Simpson termasuk kategori yang kedua. Tapi pantangannya sama persis Bapak Ibu. Tidak boleh nyentuh hasil anggur, tidak boleh potong rambut, tidak boleh nyentuh mayat. Nah, saya mau bilang bahwa Simpson sukses, saudara. Melanggar semuanya itu berkali-kali, saudara. Bahkan sebelum rambutnya dipotong, dia sudah langgar semua, saudara. Saya kasih contoh aja ya. Hakim-Hakim 14 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca buktinya. Hakim-Hakim 14 ayat 8 sampai 9. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Ini bicara tentang Delilah. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, maaf, untuk wanita sebelumnya, bukan Delilah. Tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Ayat 9. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya, ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Perhatikan, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa, bukan singa hidup, saudara. Kerangka singa, berarti mayat atau singa hidup? Mayat, Bapak Ibu. Enggak bilang, saudara, sudah biasa dilanggar, saudara. Bahkan papahnya pun enggak tahu, kalau papahnya atau mamanya tahu, loh, itu kan aturan yang kamu barusan langgar, itu kan yang aturan seumur hidup. Barusan, saudara. Dan itu bukan pertama kali, berkali-kali, saudara. Jadi, betul-betul sebuah contoh kehidupan yang, sembrono, enggak peduli. Tuhan mau marah, Tuhan mau sedih, Tuhan mau itu masa bodoh. Yang penting aku mau apa, turuti. Itulah Simpson, saudara. Betul-betul tidak peduli apa yang bikin hati Tuhan sedih atau terluka.
sama sekali tidak mikir dari apa yang aku lakukan membuat hubunganku sama Tuhan itu seperti apa. Ya, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi bayangkan kalau Anda punya seseorang dalam kehidupan Anda yang tidak peduli dengan hubungan Anda. Aku sengaja melakukan apa yang dia bikin dia kesel. Sengaja melakukan apa yang dia nggak suka. Nah, itu namanya tidak takut akan pribadi itu. Bukan takut akan hukuman, saudara. Tidak takut kehilangan hubungan. Itulah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan, saudara. Dan luar biasanya sampai di akhir dalam kisah hidupnya, di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 20, dikatakan seperti ini. Ayatnya Hakim-Hakim 16 ayat 20, kayaknya bukan itu. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ironis Bapak Ibu. Dia pikir dia masih disertai Tuhan. Tapi begitu kali itu, dia bercoba untuk melakukan hal yang biasa, dia nggak bisa lagi. Bahkan dikatakan tidak tahu kapan Tuhan meninggalkan dia. Saya punya pengalaman Bapak Ibu waktu awal mobil, dikirim sampai rumah, kemudian kita nyetir, wah enak ya, akselerasinya bagus. Kalau mau dibuat ngebut, wah kebut-kebutan mesti menang, saudara. Luar biasa, cus langsung kebut gitu. Dayanya luar biasa. Tapi satu kali saudara, pada waktu baru mau keluar dari perumahan, begitu nginjak gas, tidak ada powernya Bapak Ibu. Panik gitu, nginjek gini, gini enggak gerak sama sekali gitu. Panik, akhirnya bisa kembali, panggil teknisi. Dan Bapak Ibu tahu kenapa? Kenapa tidak mau untuk digas akselerasi? Karena ada satu skrup yang kendor Bapak Ibu. Satu saudara. Satu skrup sudah nempel saudara. Skrupnya sudah nempel, tinggal diceklik gitu saudara. Enggak mau jalan sama sekali saudara. Dan Simpson katakan dia enggak tahu kapan lepasnya saudara. Enggak tahu kapan itu skrup itu lepas, itu enggak tahu saudara. Saking hidupnya itu begitu ugal-ugalan, begitu betul-betul tidak peduli sama perasaan Tuhan, enggak peduli. Dia enggak tahu. Nah, pagi hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan bersama-sama. Bagaimana dengan kehidupan kita sendiri? Apakah jangan-jangan kita juga mengalami seperti itu? Kita hidup seperti biasa aja. Tanpa pernah menyadari apakah saya ini masih tersambung sama Tuhan atau tidak. Satu aja yang lepas, hilang semua saudara. Cerita Simpson mengingatkan kita bahwa karunia dan kuasa tidak bisa menggantikan kehidupan yang terus bertumbuh dalam ketaatan. Amin Bapak Ibu. Cerita Simpson yang barusan kita renungkan kembali pagi hari ini mengingatkan kita kasih karunia dan kuasa tidak pernah bisa menggantikan kehidupan yang terus bertumbuh dalam ketaatan. Dan pagi hari ini saya mau buktikan kepada Bapak Ibu bahwa Simpson tidak kehilangan kekuatannya karena rambutnya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama buka buktinya di dalam
Hakim-Hakim 16 ayat 28. Kita lihat di momen-momen terakhir dalam hidupnya, saudara. Ini yang terjadi pada waktu kekuatannya itu kembali. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan, juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Jadi kita merevisi cerita sekolah minggu kita ya, yang kita sering dengar ya. Simson kehilangan kekuatannya karena rambutnya. Jadi kalau rambutnya panjang, kekuatannya kembali. Enggak, saudara. Karena dia berdoa, saudara. Dia merendahkan hati kepada Tuhan. Dia bertobat, kekuatannya kembali. Pak, kok bisa menyimpulkan itu? Yuk, saya minta tim present bisa maju ke depan. Mari kita baca, saya akan bacakan ayat 22, saya enggak tulis di PowerPress, saya akan bacakan ayat 22. Ayat 22 berarti kan sebelum ayat 28 ya Bapak Ibu ya. Dikatakan, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Berarti sebelum dia doa itu, rambutnya sudah mulai tumbuh, saudara. Tapi kekuatannya tidak pernah kembali, saudara. Jadi mematahkan asumsi kita yang berkata bahwa Simson kekuatannya didapat dari rambutnya. Mana, saudara? Jelas rambutnya sudah panjang duluan, saudara. Tapi begitu dia berdoa kepada Tuhan, kembali, saudara. Rambutnya kembali, kekuatannya kembali. Oleh karena itu kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat 5, Yohanes 15:5 Tuhan Yesus berkata begini, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Mari kita baca sama-sama ya. Kalimat selanjutnya 1, 2, 3. "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku," enggak salah ya Bapak Ibu ya. Saya pikir mungkin bisa berbuat sedikit-sedikit. Tapi Tuhan Yesus dengan jelas bilang, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pengalaman saya, pada waktu mobil kayaknya terkoneksi, tapi baterai tidak ngalir, saudara, saya menyadari, tanpa terkoneksi, saya tidak bisa apa-apa, saudara. Bukan tidak bisa sedikit-sedikit, saudara. Tapi tidak bisa sama sekali. Pertanyaannya bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau saya betul-betul takut dan khawatir untuk menemukan SPKLU, untuk memastikan mobil saya itu tercharge, terkoneksi. Kalau kita memastikan harus mencari gitu, dengan rasa was-was, saudara, harus ada simbol itu Bapak Ibu. Berapa banyak dalam kehidupan kita, kita juga hidup dengan cara seperti itu, dengan takut dan gentar. Wah, kapan ya saya nge-charge lagi terhubung sama Tuhan? Atau itu bukan sesuatu yang penting buat kita? Saudara, setiap kali saya jalan, saya selalu hitung kilometernya, saudara. Saya perhitungkan, ini mobil kira-kira setelah 200 kilometer saya harus menemukan itu, saudara. Saya harus menemukan SPBU yang ada tuh gambarnya itu, saudara. Saya harus rencanakan, pokoknya setiap berapa itu harus berhenti, saudara. Karena apa? Karena tanpa itu saya tidak bisa melakukan apapun, saudara. Saya nggak tahu dengan kehidupan kita. Kalau kita betul-betul berpikir bahwa Tuhan itu segalanya dalam kehidupan kita, saya percaya dengan jujur,
Waktu kita tanya, kapan kamu saat teduh? Ya kapan ya? Kapan ya? Ya saat dapatnya gitu. Tidak mungkin saudara. Pasti saudara akan rencanakan, betul? Saudara akan planning, wah ini bakal habis nih. Sudah tinggal 20% nih. Sudah 30% nih. Sudah saatnya saya punya saat pribadi sama Tuhan. Sudah saatnya saya punya kembali sama Tuhan. Itu cara attitude-nya saudara. Pagi hari ini kita belajar itulah yang disebut dengan takut akan Tuhan saudara. Takut akan Tuhan. Sebagaimana mobil tidak terkoneksi dengan optimal, itu sama dengan bahaya besar, saudara. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita menjalani kehidupan dengan berpikir, wah saya bisa. Mobil bisa tetap jalan, kehidupan tetap jalan. Tanpa pernah menyadari bahwa sumber kekuatan kita hanya dari itu, saudara. Itu adalah sebuah takut yang sehat, Bapak Ibu. Saya berdoa pagi hari ini, setiap dari kita pagi hari ini mulai merenungkan. Mungkin ada waktunya kalau saya mulai rasa gerasa gerusu, rasa khawatir, rasa cepat emosi. Tanda-tanda saudara ya. Tanda-tanda apa Bapak Ibu? Tanda-tanda lowbat saudara ya. Sudah mulai pret gitu ya. Wah, kalau kayak begitu aja tidak segera ditangani saudara. Jangan-jangan kita menghidupi ini, apa yang kita hidupi hanya kehidupan kita lama saudara. Hanya kehidupan manusia biasa. Tapi firman Tuhan katakan, begitu kita tersambung pada pokok anggur yang benar, di dalam dia kita berbuah banyak saudara. Di luar dia bukan berbuah sedikit, tidak dapat berbuah apa-apa. Amin, Bapak Ibu. Pertanyaannya sederhana gini. Kalau sekarang hari-hari ini Bapak Ibu menyadari hidup kita sedang tidak terkoneksi dengan optimal. Ibaratnya kalau mobil tadi sudah dicolokin tapi nggak ngecharge. Pertanyaannya harus melakukan apa? Kita sama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 Bapak Ibu. Ini jawaban dari firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38, apa yang kita lakukan kalau hidup kita sudah jauh dari Tuhan, tidak terkoneksi lagi dengan optimal. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jelas sekali, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Dibaptis itu adalah bicara tentang simbol mati, saudara. Mati terhadap diri kita sendiri. Baru Roh Kudus itu diberikan kepada kita, saudara. Power itu kembali tersambung di dalam kehidupan kita. Pada waktu saya renungkan ayat ini, saudara, saya ingin Bapak Ibu ikut memikirkan gini, saudara. Tahukah bahwa waktu Petrus khotbah seperti ini, dan 3.000 orang bertobat pada saat itu, memberikan diri dibaptis. Bapak Ibu tahu nggak yang bertobat itu siapa? Ini adalah orang-orang crowd yang sama, yang kemungkinan besar beberapa hari sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya, menyaksikan penyaliban Yesus, saudara. Ini orang yang sama yang kumpul, saudara. Dan Petrus khotbah kepada orang-orang yang menyaksikan penyaliban Yesus itu punya resiko besar, saudara. Kalau khotbahnya tidak disertai karunia Roh Kudus, saudara, dia yang berikutnya disalib, saudara, langsung, saudara. Ini orang yang menyaksikan, saudara. Kalau mereka tidak mengalami pertobatan, kemungkinan besar menurut saya, itu bahaya besar buat Petrus, saudara. Tapi saya percaya, pertobatan masih terjadi bukan karena Petrus khotbahnya hebat, saudara. Tapi karena Roh Kudus tersambung, saudara.
dengan Petrus pada waktu dia khotbah seperti itu, saudara. Dan yang kedua, yang saya bisa pikirkan, saudara, kalau orang-orang yang dalam tanda kutip sepakat untuk Yesus disalibkan, itu orang-orang yang baik apa orang yang jahat, Bapak Ibu? Orang yang baik ya, saudara ya. Yang sepakat diam aja, Yesus disalibkan, baik apa jahat, saudara? Jahat, saudara. Ikut bertanggung jawab untuk kematian Yesus, saudara. Bayangin, orang-orang yang sejahat itu aja terima Roh Kudus pada saat mereka bertobat, Bapak Ibu. Dosa yang begitu besar aja, pada waktu mereka bertobat, Tuhan memberikan kasih karunia, saudara. Harapan buat kita pagi hari ini, Tuhan. Mau dosa sebesar apa, saudara? Yang menghalangi kita dari kasih Tuhan, saudara. Orang yang menyalibkan Yesus, pada waktu dia bertobat, dia terima kasih karunia, terima Roh Kudus, terima hidup yang baru. Setiap kita pagi hari ini juga punya harapan yang sama, Bapak Ibu. Pagi hari ini kalau kita mau merendahkan diri kita mau jujur berkata, Tuhan, aku juga mau bertobat. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu.